materi yang berjudul Reformasi Kemerdekaan. Sebelum masuk ke presentasi, saya akan memperkenalkan teman-teman saya dengan memaparkan isi materinya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syakri. Saya akan membawakan materi tentang pengertian reformasi. Pengertian reformasi, era reformasi atau era pasca Soeharto di Indonesia dimulai pada tahun 1998. Tepatnya pada kejatuhan Soeharto, Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 dan digantikan oleh Wakil Presiden saat itu, B.J. Habibie. Periode ini didirikan oleh lingkungan sosial politik yang lebih terbuka. Isu-isu selama periode ini diantaranya dorongan untuk menerapkan demokrasi dan pemerintahan sipil yang lebih kuat, elemen militer yang mencoba untuk mempertahankan pengaruhnya, Islamisme yang tumbuh dalam politik dan masyarakat umum, serta tuntunan otonomi daerah yang lebih besar. Proses reformasi menghasilkan tingkat kebebasan berbicara yang lebih tinggi, berbeda dengan penyensoran yang meluas saat Orde Baru. Akibatnya, debat politik menjadi lebih terbuka di media massa dan ekspresi seni makin meningkat. Peristiwa-peristiwa yang telah membentuk Indonesia dalam periode ini diantaranya serangkaian peristiwa terorisme atau termasuk bom Bali 2002 serta gempa bumi dan tsunami Samudra Hindia 2004. Baiklah, selanjutnya latar belakang reformasi kemerdekaan. Latar belakang lahirnya reformasi ditandai dengan krisis ekonomi dan politik pada akhir kekuasaan Orde Baru yang terjadi karena maraknya praktis korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN, dan banyaknya beban hutang negara yang tidak sanggup dibayar. Selain itu, kepemimpinan Soeharto yang sangat otoriter menimbulkan ketidakpuasan masyarakat Indonesia. Ketidakpuasan terhadap Soeharto tersebut kemudian menimbulkan demonstrasi besar-besaran di seluruh Indonesia yang melahirkan reformasi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Agung. Saya akan membahas tentang tujuan reformasi. Tujuan reformasi juga menuntut MPR untuk tidak mencalonkan Soeharto menjadi presiden untuk periode ke-7. Tuntutan ini berfokus pada reformasi politik dan ekonomi. Berikut tujuan reformasi yang perlu kita ketahui. 1. Menata kembali seluruh struktur kenegaraan, termasuk perundangan dan konstitusi yang menyimpang dari arah perjuangan dan cita-cita seluruh masyarakat dan bangsa. 2. Melakukan perubahan secara serius dan bertahap untuk menemukan nilai-nilai baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 3. Melakukan perbaikan di segenap bidang kehidupan baik politik, ekonomi, sosial budaya maupun pertahanan keamanan. 4. Menghapus dan menghilangkan cara-cara hidup dan kebiasaan dalam masyarakat bangsa yang tidak sesuai lagi dengan tuntutan reformasi, seperti KKN, kekuasaan, sewenang-wenang atau otoriter, penyimpangan, dan penyelewangan yang lain. Ya baik, selanjutnya saya akan membawakan materi tentang agenda dari gerakan reformasi dan tragedi Trisakti. Yang pertama yaitu agenda dari gerakan reformasi. Agenda reformasi yang menjadi tuntutan para mahasiswa mencakup beberapa hal, seperti mengadili Soekarno dan kroni-kroninya, melaksanakan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, menghapus dua fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, melaksanakan otonomi daerah seluas-luasnya, menegakkan supremasi hukum, dan menciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Materi yang selanjutnya yaitu tragedi Trisakti. Di sini tragedi Trisakti adalah peristiwa penegakan yang terjadi pada tanggal 12 Mei 1998. Penembakan ini ditujukan terhadap mahasiswa pada saat demokrasi menuntut Soekarno turun dari jabatannya. Kejadian ini menewaskan 4 mahasiswa Universitas Trisakti di Jakarta, Indonesia, serta puluhan lain luka-luka. Oke, baiklah, saya akan membahas tentang kerusuhan dan penjarahan massal. Kerusuhan ini terjadi pada bulan Mei tahun 1998.
Kerusuhan ini adalah kerusuhan rasial terhadap etnis Tionghoa yang terjadi di Indonesia pada 13 Mei sampai 15 Mei 1998, khususnya di ibu kota Jakarta, namun juga terjadi di beberapa daerah lain. Kerusuhan ini diawali oleh krisis finansial Asia dan dipicu oleh tragedi Trisakti, di mana 4 mahasiswa Universitas Trisakti ditembak dan terbunuh dalam demonstrasi 12 Mei 1998. Hal ini pun mengakibatkan penurunan jabatan Presiden Soeharto serta pelantikan B.J. Habibie. Orang-orang yang menjarah tokoh etnis Tionghoa pada tanggal 14 Mei, lokasi kerusuhannya utama terjadi di Medan, Jakarta, dan Solo Raya. Sebab terjadi kerusuhan itu karena kritik terhadap pemerintah Orde Baru dan keruntuhan ekonomi akibat dari krisis finansial Asia pada tahun 1997. Hasilnya, pengunduran diri dari Presiden Soeharto dan pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan di bawah pimpinan B.J. Habibie. Kesimpulannya, gerakan reformasi yang merupakan sebuah gerakan yang menghendaki adanya sebuah perubahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ke arah yang lebih baik. Secara konstitusional artinya adanya sebuah perubahan kehidupan masyarakat dalam bidang politik, sosial, dan ekonomi, serta dalam bidang lainnya. Gerakan reformasi lahir sebagai jawaban atas krisis yang melanda berbagai segi kehidupan. Krisis ekonomi dan politik merupakan faktor utama yang mendorong untuk sebuah reformasi, hingga kedua bidang ini mempengaruhi bidang lain seperti hukum, sosial, budaya, serta yang lainnya. Oleh karena itu, reformasi dianggap merupakan sebuah agenda yang tidak bisa ditawar lagi dan harus segera dilaksanakan. Gerakan yang dilakukan oleh banyak kalangan masyarakat yang dilandasi dengan semangat perubahan menuju ke arah yang lebih baik. Ke arah yang lebih baik lagi ditandai dengan adanya isu-isu yang membuat sebagian masyarakat, khususnya mahasiswa, yang merasa harus ada sebuah langkah yang diambil oleh pemerintah untuk segera mengatasi masalah yang ada. Munculnya berbagai masalah seperti krisis ekonomi, krisis SARA, serta krisis politik menjadikan reformasi merupakan sebuah keharusan yang harus segera dilakukan oleh pemerintah. Kondisi politik yang mengalami gejolak yang menyebabkan adanya krisis di bidang ekonomi hingga berujung naiknya harga bahan-bahan pokok membuat masyarakat semakin menderita. Jadi itu saja presentasi yang bisa kami bawakan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.